Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mikael David Gunawan dari kelompok 7 mata kuliah Tata Kelola Perusahaan. Pada kesempatan kali ini, saya bersama 4 rekan kelompok saya, Kania Salsabila, Muhammad Dafaya Sindibraha, Halakalisa, dan Iman Samuel. Kami akan membahas terkait tata kelola perusahaan di PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia Persero. Baik, untuk pembahasan pertama ada sejarah singkat dari PT KAI. Secara singkat, PT KAI ini merupakan institusi lama yang dengan akar historis sejak zaman kolonial, namun dinasionalisasi sejak tahun 1945. Selanjutnya, terdapat visi dan misi dari PT KAI Indonesia. Yang pertama, visinya adalah menggerakkan transportasi berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya ada misi, terdapat 3 misi dari PT KAI Indonesia. Misi yang pertama yaitu menyediakan jasa yang mengedepankan keselamatan, ketepatan waktu, dan kenyamanan. Misi yang kedua, mengembangkan sumber daya dan teknologi dengan mengedepankan ESG atau Environmental Social Governance. Misi yang ketiga, berperan aktif dalam pengembangan transportasi antar moda berkelanjutan bersama pemangku kepentingan atau stakeholder. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu responsibilitas atau adanya kepatuhan terhadap hukum ataupun etika. Contohnya, ada penerapan SMAP atau Sistem Manajemen Anti Suap ISO 37001 dan Whistleblowing System atau yang disingkat WBS, serta adanya kepatuhan terhadap regulasi dan program CSR berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan membahas struktur dan mekanisme tata kelola PT KAI Persero, yang dimana di sini kita akan membahas terhadap struktur pengawasan dan eksekusi yang berjalan di dalam PT Kereta Api Indonesia. Terdapat juga kode etik perusahaan yang menjadi pedoman perilaku seluruh insan KAI agar menjunjung integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial, yang dimana hal ini diterapkan di seluruh level organisasi melalui program internalisasi nilai berakhlak dan pelatihan etika bisnis. Terdapat pula sistem pelaporan pelanggaran yang dimana KAI menyediakan saluran bagi karyawan ataupun pihak eksternal untuk melaporkan pelanggaran etika, hukum, ataupun regulasi secara aman dan rahasia. Terakhir, ada manajemen risiko yang dimana KAI aktif mengidentifikasi risiko operasional dan keselamatan agar layanan publik tetap aman dan terpercaya. Setelah kita membahas prinsip-prinsip dan struktur pada PT KAI Indonesia, di sini kita akan membahas tentang implementasi GCG atau Good Corporate Governance pada PT KAI Indonesia. Nah, PT KAI menempatkan integritas sebagai fondasi utama tata kelola perusahaan yang tercermin dalam berbagai kebijakan dan langkah nyata diantaranya. Yang pertama, ada birokrasi yang kompleks. Sebagai BUMN, PT KAI seringkali terjebak dalam sistem birokrasi yang panjang dan lambat. Ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang cepat dan fleksibel dalam merespon perubahan pasar atau teknologi. Birokrasi juga dapat memperlambat implementasi kebijakan yang membutuhkan tindakan cepat. Selanjutnya, ada perkembangan teknologi yang cepat. Dunia transportasi dan layanan publik semakin bergantung pada teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. PT KAI harus terus beradaptasi dengan teknologi baru, mulai dari sistem tiket online hingga sistem pengawasan berbasis digital. Selanjutnya, ada integrasi anak perusahaan. PT KAI mengelola berbagai anak perusahaan yang memiliki operasional dan budaya yang beragam. Dengan menciptakan keselarasan dalam sistem tata kelola di seluruh anak perusahaan bukanlah hal yang mudah. Dan terakhir, ada ekspektasi publik yang semakin tinggi. Sebagai BUMN yang memiliki peran besar dalam sektor transportasi publik, ekspektasi masyarakat terhadap PT KAI sangat tinggi, terutama terkait transparansi, efisiensi, dan kualitas layanan. Kegagalan untuk memenuhi ekspektasi ini dapat mempengaruhi citra perusahaan. Setelah membahas implementasi pada PT KAI, terdapat pula tantangan-tantangan yang dihadapi oleh PT KAI dalam mengelola tata kelola perusahaan. Yang pertama itu ada birokrasi yang kompleks, yang kedua perkembangan teknologi yang cepat, yang ketiga ada integrasi anak perusahaan, lalu ekspektasi publik yang semakin tinggi. Dan yang terakhir adalah upaya penerapan inovasi dalam manajemen risiko. Sebagai perusahaan besar yang beroperasi dalam skala nasional, PT KAI harus dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan lebih baik, terutama terkait teknologi dan perubahan regulasi. Menggunakan teknologi untuk memprediksi dan mengatasi risiko menjadi hal yang sangat penting.
Nah, kurang lebih seperti itu tadi hasil analisis kami terhadap PT KAI. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa semua.